Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Syaibah. Keduanya berkata, haddatsana Haudzah bin Khalifah dari Auf, dari Muhammad, dari Abu Hurairah secara marfu'. Syekh Albani ya bahwa Rasulullah SAW sabda, ar-ru'ya thalathun, mimpi itu ada 3. Fal busyra minallah, ada mimpi yang itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadithun nafs, ada mimpi yang berasal dari karena kepikiran. Karena banyak mikirin sesuatu akhirnya masuk mimpi gitu. Wa takhwifun minasyaiton, dan ada lagi mimpi yang berasal dari syaitan. Jadi takut-takuti begitu, Pak. Fa idza ra'a ahadukum ru'yan tu'jibuhu falyaqussaha in syaa'a. Apabila salah seorang dari kalian bermimpi dengan mimpi yang menyenangkan dia, silahkan ia ceritakan kepada orang yang ia mau. Wa idza ra'a syai'an yakrahuhu fala yaqussahu ala ahadin wal yuqima yusalli. Dan apabila ia mimpi sesuatu yang ia tidak suka, mimpi-mimpi yang menakutkan atau yang lainnya, atau menyeramkan atau yang lainnya gitu ya, mimpi buruk, maka janganlah ia mengisah, janganlah ia menceritakan kepada siapapun juga, dan hendaklah ia bangun dan sholat. Hadis ini Syekh Albani berkata sanadnya sahih. Semuanya perawi-perawi Bukhari dan Muslim kecuali Haudzah bin Khalifah ini, dia seorang perawi yang saduk. Namun Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan juga dari jalan Ayyub dari Ibnu Sirin. Sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi dari Allah. Bagaimana sih tandanya kalau mimpi itu dari Allah? Mimpi dari Allah itu tandanya isinya itu kabar gembira, akhi, atau isinya peringatan. Dan mimpi dari Allah itu biasanya, Pak, mimpinya jelas, tidak samar, tidak menakutkan, itu biasanya. Dan kata Ibnu Qayyim, mimpi itu semakin mendekati subuh biasanya semakin jelas, Pak. Mimpi itu semakin mendekati subuh biasanya mimpi itu semakin jelas sekali. Dan mimpi yang berasal dari Allah terkadang berupa isyarat-isyarat yang tentunya hanya difahami oleh orang-orang yang ahli takwil, ahli dalam mentakwil mimpi begitu. Makanya kan para sahabat Nabi SAW kalau bermimpi, mereka ceritakan kepada Rasulullah SAW. Contoh misalnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah mimpi, beliau dibawa oleh 2 orang, kemudian dibawa ke api neraka. Maka Abdullah bin Umar ketakutan sekali. Kemudian 2 orang ini berkata kepada Ibnu Umar, lam tura, kamu tidak akan takut. Di pagi harinya mimpi itu diceritakan kepada Hafsah, kakaknya, istri Nabi SAW. Maka kemudian Hafsah pun menceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Inna Abdullah rajulun salih. Abdullah itu seorang laki-laki yang saleh. Ternyata takwilnya bahwa ketika ia dibawa ke api neraka, kemudian Abdullah bin Umar ketakutan, lalu dikatakan kepada Abdullah bin Umar, kamu tidak akan ketakutan. Itu takwil mimpinya bahwa dia seorang yang saleh. Kenapa? Karena ia takut kepada api neraka, sehingga ia diselamatkan oleh Allah dengan rasa takutnya dari api neraka tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Pernah juga ada seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku mimpi
Ya, tapi aku tidak kuasa untuk menceritakan mimpiku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ceritakan saja. Aku bermimpi salah satu bagian tubuhmu berada di pangkuanku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu kelak akan mengasuh keturunanku nanti. Ternyata benar. Ya, dia mengasuh Hasan dan Husain. Dan banyak lagi mimpi-mimpi yang lain ya akhwal Islam azakumullah wa yakum, yang Nabi mengatakan bahwa mimpi seorang mukmin itu 1/46 dari kenabian. Apalagi nanti di akhir zaman kata Nabi ya, mimpi mukmin itu akan jadi kenyataan. Dan beliau bersabda, asdaquhum ru'yan asdaquhum haditsan. Yang paling benar mimpinya itu adalah orang yang paling jujur ucapannya. Artinya semakin jujur ucapannya, semakin nanti mimpinya pun benar. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Namun tentunya akhi, dalam Islam mimpi itu bukan dalil. Dalam Islam mimpi itu hanya mubasyirat. Mubasyirat itu apa? Kabar gembira. Terkadang mimpi itu peringatan yang mengingatkan kita. Ya. Adapun dalam dunia tasawuf beda lagi. Kalau dalam dunia tasawuf mimpi wali itu dalil. Sebab katanya wali itu nggak mungkin salah mimpinya. Sehingga akhirnya mereka yakin dan percaya banget sama mimpi wali itu. Iya. Ya, ini bedanya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Macam yang kedua yaitu mimpi yang berasal dari pikiran. Antum misalnya mikir aja pengen sesuatu sampai ke bawah pikiran. Antum mikir aja pengen punya motor, ya, sampai kepikiran dalam mimpinya bawa motor. Nah itu biasanya karena apa? Kepikiran ya akhi azakumullah wa iyyakum. Ada lagi mimpi yang dari syaitan. Ya. Tandanya biasanya mimpi itu menakutkan, akhi. Karena setan itu menakut-nakuti. Jadi kalau kita mimpi menakutkan, seram, itu mimpi dari syaitan. Maka dari itu, ya, kalau kita bermimpi yang menakutkan dari syaitan itu segera kata Rasulullah SAW kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita meludah ke sebelah kiri 3 kali. Lalu kemudian kita merubah sikap dan kita nggak usah cerita-cerita ke orang, ya. Nah itu ya akan Islam ini adab mimpi ya.